Wartawan datang setiap hari menanyakan bagaimana hubungan antara Fuji dan Pharrell. Tapi it's okay, kalian pun kan nggak bosan. Sehingga kalian pasti akan menonton ini hingga selesai. Dan sebenarnya ada satu hal yang saya nggak pengen ngomong, tapi terpaksa akan saya bicarakan di sini. Nah ini kan pengakuan Pharrell kemarin, dia seolah cemburu terkait Fuji boncengan dengan seorang laki-laki yang ada di Cina ketika Fuji pergi ke luar negeri, di negeri Cina lain. Oke, perasaannya nggak benar cemburu. Dia berbohong. Dia hanya melakukan itu demi konten dan demi agar Fuji ini percaya kalau dia itu cemburu. Karena kalau menurut saya pikir malah Pharrell itu nggak mudah. Pharrell itu bisa menikah dan akan baik karirnya saat dia menikah. Fuji yang kontras di sini bahwa Fuji ini sepertinya nggak akan menikah dalam waktu 2-3 tahun lagi. Kecuali terjadi sesuatu yang sangat besar yang akan membuat Fuji ini harus menikah. Halo, saya Sekars, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sampai bosan. Wartawan datang setiap hari menanyakan bagaimana hubungan antara Fuji dan Pharrell. Tapi it's okay, kalian pun kan nggak bosan. Sehingga kalian pasti akan menonton ini hingga selesai. Dan sebenarnya ada satu hal yang saya nggak pengen ngomong, tapi terpaksa akan saya bicarakan di sini. Dan jika kalian menonton video ini, bisa saja kalian saat datang lagi ke channel saya, mungkin video ini akan sudah saya hapus. Karena ini sesuatu yang sangat sensitif. Tonton sampai selesai, akan apa yang terjadi antara Fuji dan Pharrell di bulan Juni. Nah ini kan pengakuan Pharrell kemarin, dia seolah cemburu terkait Fuji boncengan dengan seorang laki-laki yang ada di Cina ketika Fuji pergi ke luar negeri, di negeri Cina lain. Oke, perasaannya nggak benar cemburu. Dia berbohong. Dia hanya melakukan itu demi konten dan demi agar Fuji ini percaya kalau dia itu cemburu. Karena kalau menurut saya, kalaupun ternyata dalam hubungan, Pharrell itu sepertinya tahu sekali dirinya dan nggak akan merasa kalau wanita itu akan memilih pria yang lain selain dirinya. Nah, untuk yang perasaan ini untuk perasaan ini saya pikir Pharrell hanya ingin membuat sebuah konten kecemburuan, tapi pada kenyataannya sebenarnya dia enggak. Dan nggak ada yang salah tentang itu ya. Kadang kan kita mengatakan sesuatu kepada wanita kita agar dia merasa bahwa diri kita ini sangat dicintainya, sehingga kita pun merasa cemburu saat dia ini dan takut merasa kehilangan, padahal enggak lah, lu pasti akan tetap pilih gue. Berarti apa yang ketika ditanya sama wartawan atau orang lain, berarti dia udah mempersiapkan jawaban itu atau? Saya pikir untuk yang ini iya. Karena Pharrell ini sepertinya kalaupun ternyata dalam hubungan yang awalnya ini settingan dan sekarang tuh harapannya menuju kebenaran ini itu terjadi, dia pun juga nggak akan serta-merta akan mengatakan apapun yang dirasakan. Sepertinya Pharrell ini akan menyaring dan mencoba untuk menstaging juga sebuah kondisi di mana orang-orang ini percaya tapi juga akhirnya memiliki sebuah pandangan. Mengingat juga bahwa settingan ini diawali dengan upaya untuk menaikkan, kalau saya kira pekerjaannya Pharrell ya di sini ya, karena ada sebuah gosip yang mengatakan Fuji ini dibayar sejumlah uang dalam jumlah ratusan juta, konon seperti itu diduga, untuk memiliki tadi atau membuat konten bersama Pharrell di beberapa kesempatan kemarin. Tapi kedepannya apakah akan sejauh mana sih Mas? Apakah akhir tahun ini akan bertahan atau justru akan bubar? Enggak, kalau menurut saya akan ada sesuatu yang mengagetkan yang akan membuat hubungan mereka ini akan diperpanjang lagi, tapi nggak dalam pernikahan. Yang pasti tahun ini Fuji dan Pharrell belum akan menikah. Oke. Kalau dari Fuji sendiri menganggap Pharrell itu seperti apa? Apakah memang ada perasaan atau apa? Saat ini kalau menurut saya Fuji ini sebenarnya, sorry saya katakan ya, hubungan awal ini pasti settingan. Tapi menuju ke tengah saya merasa akan muncul perasaan, dan perasaan pertama muncul dari Fuji. Tapi mengingat sekarang ini tidak ada sebuah arah menuju kemana, tapi kok kesannya Pharrell ini sudah sampai di, kalau sinetron itu tuh kita tahu ini udah di akhir-akhir sinetron, maka kita akan percaya melihat kartu ini Fuji sekarang itu masuk di masa dimana kalau ini nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia mungkin akan merasa risih, akan merasa bahwa ini mau dibawa kemana. Dan kalau ternyata nanti ini sudah terlalu pekat, masyarakat atau netizen ini terlalu menjodohkan dan terlalu ngatur-ngatur, ya bisa saja nanti Fuji nggak akan mengambil job ini dan ya ceritanya akan menguap begitu saja. Hubungan mereka ini kayak nggak pernah ada. Apakah nantinya mungkin tiba-tiba plot twist-nya akan berakhir pacaran? Soalnya kan kemarin dia mengaku hubungannya lagi menjalin serius. Nah makanya hubungan yang serius itu biasanya nggak akan diakui serius. Kayak sinetron itu kan, kalau biasanya kan ada satu tokoh pria, satu tokoh wanita, mau bareng ini kan susah. Kalau mereka terlihat bersama, itu kan berarti udah mau di ending serial kan. Nah, sedangkan kita tahu setelah ini apa yang akan terjadi, itu nggak ada. Maka saya akan curiga ini semuanya akan berakhir dengan perpisahan atau udah hubungan ini kayak nggak dibicarakan lagi, begitu. Seperti itu. Fuji kan tadi kata Mas Den mungkin ada perasaan duluan ya mungkin. Alasannya kenapa nih? Mungkin karena nyaman
Karena sosok Ferrell? kagum. Kalau menurut saya kagum. Karena ya Ferrell ini satu sosok yang berhasil menapaki karirnya, datang dari keluarga yang broken home, tapi dia berusaha untuk fokus dan akhirnya sukses. Dan Ferrell pun jadi seseorang yang wakil rakyat ini kan beda achievement ya dengan menjadi seorang entertainer. Dan dia bagus dalam melakukan. Berarti sosok yang diinginkan oleh Puji saat ini. Saya pikir diinginkan semua wanita ya. Tapi perkaranya apakah Ferrell mau diingini oleh semua wanita? Ini kan hal-hal yang juga akan berbeda dalam konteksnya. Maka saya kira di sini kayaknya yang sekarang ini saya masih lebih percaya kepada bahwa mereka ini membuat konten dibandingkan hubungan yang sesungguhnya. Apakah memang sekarang nih Ferrell lebih ya jalanin aja, karena kan kalaupun bicara soal pernikahan ya Ferrell masih muda dan masih membangun karir. Saya pikir malah Ferrell itu nggak muda. Ferrell itu bisa menikah dan akan baik karirnya saat dia menikah. Fuji yang kontras di sini bahwa Fuji ini sepertinya nggak akan menikah dalam waktu 2-3 tahun lagi. Kecuali terjadi sesuatu yang sangat besar yang akan membuat Fuji ini harus menikah. Jadi saya rasakan ini, makanya saya katakan bahwa Fuji dan Ferrell ini kayak Lesti dan Rizky Bilar. Mereka berdua datang dari dua kolam yang berbeda, tapi surprisingly mereka ternyata menikah. Nah harapannya itu terjadi. Tapi ternyata sampai sekarang, ini kok kayaknya arahnya itu ke arah yang berbeda. Harapan mungkin berapa persen gitu? Kalau persen di bawah 60%. 60%. Jadi 50 pun sekarang ini kayak mulai turun seperti itu. Berarti memang yang belum siap dari pihak Fujinya ya Mas? Saya pikir dua-duanya ya. Tapi Fuji ini lebih ke bahwa ya Fuji ini mengagumi Ferrell. Fuji ini memiliki perasaan kalau ternyata dia membayangkan bersama Ferrell. Tetapi saya kok takut Fuji ini memiliki perasaan kepada pria lain juga. Berarti kan hadir sosok ketiga. Nah, itu yang saya takutkan muncul di pertengahan tahun ini sampai belakang. Dan saya katakan tadi, saya belum pernah mengatakan di mana-mana, dan ini mungkin pertama kali saya katakan karena saya mengusap hidung ini karena juga ragu, tapi saya juga merasakan ada juga hal itu. Ada seorang pria yang nanti juga akan kayak Aishar Khalid itu akan dijodohkan dengan Fuji di pertengahan tahun ini. Itu pengakuan Ferrell yang terbaru kan bilang kalau gue tuh gak mau ngepost kehidupan pribadi lagi karena orang-orang politik itu gak suka. Kenapa? Saya pikir, nah itu konten lagi ya kalau menurut saya. Kayaknya orang-orang politik ini menyukai saat Fuji ini dekat dengan Ferrell karena menaikkan partai mereka. Bapaknya Fuji PAN, Ferrell sendiri PAN, jadi nggak ada alasan ini nggak disukai kalau menurut saya. Jadi salah satunya gue tuh pengen ditemenin kalau lagi dinas, itu konten juga atau gimana? Konten. Menaikkan iya pamor. Konten. Saya pikir konten. Karena apapun yang tidak konten itu sepertinya nggak akan dimunculkan. Dan sebenarnya ada sebuah kondisi di mana saat itu Fuji ditanya terus kemudian dia kayak merasa capek ya melayani wartawan tentang hubungan mereka ini. Tapi kan ya mau gimana lagi. Kalau memang kemarin dugaannya benar ya mereka bisa saja ini sebuah hubungan yang profesional. Berarti menghindari wartawan itu memang sengaja agar penasaran terus? Saya kira iya. Tapi keluarganya kan dari keluarga Pena ataupun keduanya, bahkan Haji Faisal mungkin dia sosok kagum dengan sosok Ferrell. Apakah memang Pak Haji ini sudah mengharapkan? Pak Haji sih harapannya ini ya jadi mertuanya Ferrell ya. Si istrinya juga pengen memiliki mantu Ferrell Bramasta, tetapi kayaknya ya ini satu hal yang masih jauh panggang dari api mengingat yang terjadi dan hubungannya ini kayaknya harusnya itu masih panjang gitu. Kalau sekarang ini mereka itu nggak terlalu overexpose, saya sih masih merasa optimis. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini kok jadi wah ini kayaknya udah menuju ending kerjasamanya nih seperti itu. Kayaknya mau ada sinetron baru mereka akan dijodohkan dengan pasangan mereka masing-masing gitu seperti itu. Berarti harapan keluarga Puji ini sangat besar kepada Ferrell. Besar sekali, tapi ya sayangnya itu belum terlihat akan terwujud dengan persentase di bawah itu dari 50%. Tapi kalau dari Mama Vena sendiri kan dia seolah juga mungkin mendukung ya kalau Mama Vena kayaknya mendukung dan play along ya. Ikut ya udahlah yuk kita jalanin aja seperti ini. Tapi dia tahu bahwa Ferrell ini sepertinya jodohnya itu bukan yang seperti Puji. Jodohnya seperti apa Mas? Apakah emang biasa artis politisi untuk Ferrell? Kalau kita melihat Ferrell Bramasta itu sepertinya jodohnya ini malah bukan dengan artis. Ya, dengan seseorang wanita yang dia itu memiliki pendidikan yang tinggi, dia ini memiliki karir bisa saja politik, dan saya pikir dia datang dari seorang anak tokoh yang terkenal. Tapi dari sosok Ferrell sendiri apakah ada yang disukai kepada Puji gitu? Ya ada
ada. Ya kalau saya pikir kesederhanaan Fuji, kesopanan dan juga hal-hal yang dia melakukan dan terus kemudian menempel kepada dirinya saat Fuji ini kan mendadak artis ya. Tapi ternyata dia ini bisa memaintain itu dan menjadi seorang wanita yang tetap anggun walaupun dia ini yang memiliki kehidupan yang akhirnya berbeda dan nggak seperti wanita kebanyakan sebelum akhirnya kecelakaan merenggut kakak dan kakak iparnya dan meninggalkan keponakannya ini sebatang kara. Berarti harapan itu tetap ada mungkin untuk jadi viral ya? Iya, ya tapi sayangnya tadi itu mereka dipertemukan dalam sebuah settingan. Kecuali ini disetting untuk terus kemudian kecelakaan jadi beneran, kayaknya ya ini akan terus seperti itu hingga akhir nanti. Tapi kenapa Puji mungkin jarang umbar sekarang kemesraan tentang cinta? Kalau awal-awal kan waktu sama Aisyah tuh sering banget kalau sama Vero, apakah memang sudah ada niatan seperti itu? Ya mungkin kalau orang boleh nyinyir gitu ya kalau dibilang di kontraknya mungkin cuma berapa konten gitu. Tapi Mas, imbasnya karir politik Vero dengan Oh naik tentu saja. Vero mendapatkan pasar yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya dan kebayangnya begini loh, kalau sekarang mungkin nggak akan terlalu terbayang ya, tapi kita tahu bahwa 2029, 4 tahun lagi, fansnya Fuji ini adalah fans yang pertama kali akan memilih. Dan kebayang kalau mereka semua milihnya PAN, itu kan sesuatu yang akan nah ini kan satu hal yang setelah begini kan gini kan. Jadi kalau saya kira hal-hal yang positif itu memang bisa dilakukan secara bersamaan dan hal-hal ini akan memberikan manfaat yang baik kepada dua belah pihak. Apakah plot twistnya tiba-tiba nanti bulan ini, mungkin bulan depan jadian tiba-tiba? Bisa saja, tapi jadiannya akan dipertanyakan juga ini beneran atau settingan. Tapi untuk fans mereka, beneran atau settingan itu nggak penting. Yang penting mereka melihat mereka berdua ini bersama dan mengisi hari-hari yang akan muncul dalam sosial media yang akan mereka konsumsi itu tadi. berarti untuk sosok Vero ini sampai tahun depan karirnya namanya masih. Oh iya, Vero akan dan 2029 akan jadi kenaikan karir yang sangat luar biasa. Kalau udah Puji sendiri apa sih yang diharapkan dari Vero kan atau karena cuan juga apa memang sudah selain perasaan? Kalau Fuji, kalau menurut saya kekaguman, kedewasaan, tapi juga hal yang muncul ini lebih kepada ya ini ada di dalam sebuah kalangan yang sama gitu loh. Dan kalau sudah nyaman itu kan kayak ya udahlah ya, nggak usah ada sebuah upaya untuk bisa menyatukan lagi. Bapaknya juga dalam satu organisasi yang sama, sehingga saya pikir ini jadi satu kenyamanan saat seorang wanita ini ada dalam sebuah lingkungan yang sama. Saya pikir begitu. Apakah kalian juga berpendapat seperti saya yang mulai mempertanyakan jangan-jangan hubungan ini hanyalah sebuah profesionalisme belaka? Tapi coba tuliskan komentar kalian di bawah sini. Jika kalian membacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini dan izinkan saya buka kartu yang akan bisa menguak kisah cinta kalian yang sebenarnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.